Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semua. Welcome back to Podsaka, podcast Satu Aksa. Gimana nih kabar teman-teman podcast semua? Semoga kalian selalu ya dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Nah, teman-teman semua, di sini saya Najmi Salma Bakita sebagai perwakilan OSIS akan membersamai episode kita kali ini, yaitu episode 11 dengan tema Bangkitnya Semansam dimulai dari unggulnya Hastalaku nih. Dengan melihat episode kita kemarin, yaitu Duta Semansam sebagai inspirator siswa, kali ini kita bersama narasumber yang tentunya nggak kalah menarik, yaitu bersama saya, Diana Putri dari kelas 10-8, dan juga Zaki Pratama Daily dari kelas 10-5, yang sekarang telah menjadi Duta Adi Pangastuti SMA Negeri 1 Meragen tahun 2025-2026. Kula nuwun Mas, Mbak. Monggo. Ngomongin tentang kalian ya, sekarang selamat ya jadi Duta Adi Pangastuti setelah kemarin dilantik ya. Ya, Hari betul. apa itu? Hari Selasa ya? Ya. Ya, Ngomong-ngomong, tadi kalian Duta Adi Pangastuti habis sosialisasi. Betul banget nih Najmi. Tadi sosialisasinya di mana tuh? di SD Negeri Menur, Najmi. Oh, SD Negeri Menur. Berarti masih satu wilayah ya sama SMA kita, Betul SMA banget. 1 Meranggen. Tadi kalau boleh tahu kegiatannya apa aja sih? Jadi kita berdua itu sosialisasi di SD Menur itu ngasih pemahaman ke adik-adik tentang apa sih itu sekolah di Pangastuti, terus apa aja sih nilai hastalaku itu, terus juga bagaimana penerapan nilai hastalaku di sekolah itu. Oh, begitu. Tadi kegiatannya seru nggak sih kalau dari Zaki mungkin? Dari saya sih seru karena namanya kita sosialisasi bersama anak SD langsung ya. Masih imut-imut kecil ya. Ya, Tapi tadi pas kalian ngejelasin nih, itu mereka pada dengerin nggak? Atau masih pada nakal gitu? masih pada ngobrol sendiri. Masih pada ngobrol sendiri ya, karena Iya. belum paham ya. Ya, Ngomongin tentang tadi kan kalian sosialisasi ya. Berarti tadi itu masih kegiatan pertama kalian sebagai duta atau gimana nih? Ya itu kan kita dilantik duta tuh baru hari Selasa kemarin kan. Iya. Jadi sosialisasi di SD ini merupakan kegiatan pertama kita sebagai duta di Pangastuti. Oh, baru pertama ya berarti. Iya. Nah, ngomongin kalian kan sampai udah sosialisasi ya hari ini tadi. Terus kalau misal tentang Adi Pangastuti nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud sama Adi Pangastuti? Boleh dong kalian jelasin ke teman-teman podcast semua supaya kita semua bisa tahu nih Adi Pangastuti itu apa. Mungkin boleh dari Diana. Oh, Zaki dulu deh, Zaki. Adi Pangastuti. Adi Pangastuti itu istilah dari dua bahasa Jawa. Adi yang memiliki arti baik, Pangastuti memiliki arti sikap yang bijaksana. Dua kata itu memiliki makna sikap yang baik dan bijaksana. Oh, itu baru secara kata Adi Pangastutinya ya. Ya, Kalau secara umumnya gitu Adi Pangastuti berarti gimana tuh? Adi Pangastuti itu menerapkan nilai-nilai hastalaku. Apa itu hastalaku? Hastalaku artinya itu hasta yang berarti 8, laku yang berarti perilaku. Hastalaku sendiri terdiri dari 3 gilepat atau 3 gilepat ya? Ya, 3 gilepat. Yang pertama ada gotong royong, kedua guyub rukun, ketiga grapek semana, keempat lembah manah, kelima ewoh pakewoh, keenam pangerten, ketujuh ada pasor, kedelapan tepo seliro. Oh begitu, berarti singkatnya itu Adi Pangastuti merupakan 8 perilaku yang baik ya. Iya betul banget. Kalau misal tentang Adi Pangastuti nih, kenapa sih kok bisa ada sebuah sekolah program Adi Pangastuti itu? Boleh gak sih diceritain tentang sejarahnya nih? Sejarahnya mungkin kalau dari Diana?
Jadi program Sekolah Adi Pangasuti itu merupakan model pembelajaran yang dikembangkan oleh Solo Bersimfoni Najmi. Oh. Nah, Solo Bersimfoni sendiri itu didirikan oleh para pemuda dan akademisi yang bertujuan untuk membangun kohesi sosial masyarakat dengan mengkampanyekan toleransi dan perdamaian di kalangan remaja tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar sosial. Oh, jadi kurang lebihnya seperti itu ya sejarahnya ya. Iya. Berarti dari awalnya itu berarti dari Solo ya? Iya, Iya. betul. Dari organisasi pemuda di Solo. Iya. Nah, kalau gitu tadi kan sejarahnya ya. Kalau misal masuknya ke SMA Negeri 1 Meragen itu bergabung sama program Adi Pangasuti itu kira-kira sejak kapan sih? Adi Pangasuti bergabung ke program SMA Negeri 1 Meragen itu dari tahun 2023 akhir ke 2024 awal. Oh, Dari berarti angkatannya Mbak Sinta dan Mas Dwi Rizky. oh yang sekarang barusan lulus ya? Lulus ya? Iya. Iya, Sampai betul banget, belibet. Najmi. Saking groginya ya. Terus tadi kan kalian sempat nyinggung duta kita sebelumnya yaitu Mbak Sinta dan juga Mas Dwi. Iya. Nah, boleh diceritain nggak sih gimana sih kalian bisa terpilih menjadi duta Adi Pangasuti? Mungkin boleh dari Diana dulu. Jadi awal mula saya dijabat sebagai Duta Adi Pangasuti itu saya mengikuti seleksi Kenang Denok Duta Semansam 2025. Oh. Dimulai dari saya mendaftar melalui barcode yang disosialisasikan oleh panitia hingga saya mengikuti seleksi wawancara pada tanggal 28 April, tempatnya di Aula SMA Negeri 1 Meranggen. Oh, berarti emang awalnya kalian daftar sebagai Kenang Denok Duta Semansam ya? Iya. Nah, di situ kita itu seleksinya pakai seleksi tanya jawab ya, Zaki? Iya, wawancara. Oh, wawancara. Itu berarti seleksi ketiga ya? Iya, seleksi tahap akhir. Nah, selain itu saat seleksi juga ada didampingin oleh Bapak Ibu guru. Oh. Terus juga ada beberapa panitia dari OSIS juga. Terus koordinator kelas juga ikut mendampingi. Oh, berarti kayak gitu ya. Seru gak sih kalau menurut Diana? Itu kan pengalaman pertama saya ya. Iya. Jadi saya full grogi sih. Full grogi ya? Iya, Sampai sekarang kira-kira masih grogi gak nih? masih dong. Masih baru awal-awal ya. Iya. Kalau udah lama pasti udah kebiasa, insya Allah. Kalau dari Zaki? Kalau Gimana? dari saya awalnya saya tidak tahu kalau ada Duta Adi Pangasuti. Iya. Karena dari Duta Semansam sendiri sebenarnya saya terpaksa untuk ikut karena tidak ada teman saya yang mengikuti program itu. Oh, jadi terpaksa. Iya. Terus gimana itu? Akhirnya awal-awal itu kan saya tidak mau karena saya tuh tidak tertarik lah. Nah, tapi lama-kelamaan saya mulai berpikir lagi, saya udah di tahap 2 nih, iman-iman kalau tidak mengikuti. Akhirnya saya mengikuti program pemilihan Duta Semansam dan Duta Adi Pangasuti. Oh, berarti kalian itu kan awalnya nggak tahu ya kalau kalian bakal jadi Duta Adi Pangasuti. Iya. Berarti kalian itu diberitahunya pas kapan tuh? Itu waktu seleksi tahap ketiga atau akhir. Itu saya tuh kaget kalau ada tulisan Duta Adi Pangasuti. Oh, emang disampaikannya berarti gimana sih? Duta Adi Pangasuti itu terpilih di juara apa gimana? Adi Pangasuti itu terpilih ketika kita mendapatkan poin kedua. Oh, poin kedua terbanyak. Iya. Kalau poin pertama itu kita bakal jadi Duta Semansam. Kalau yang kedua kita bakal jadi Duta Adi Pangasuti. Oh, berarti seperti itu ya. Kalau gitu kemarin pemilihannya itu lewat apa sih? Maksudnya lewat coblosan kah atau lewat apakah? Boleh diceritain dong. Jadi kan setelah kita seleksi nih, seleksi wawancara kan, kita itu nunggu hasil rekapannya, rekapan nilai yang diumumin kan. Iya. Nah, habis itu kita kan ada kampanye lagi tuh. Gimana kemarin Zaki di sana ya? Iya. Kita berempat, yaitu Duta di Pangasuti sama Duta Semansam. Di panggung ya? Iya, di panggung. Terus kan para warga SMA Negeri 1 Meranggen tuh gunain hak mereka kan buat milih, mau milih siapa. Dan pada siang hari itu juga tuh perhitungan suaranya tuh langsung diumumin. Jadi kita tahu siapa nih yang bakal jadi Duta Semansam maupun Duta di Pangasuti.
Oh, berarti kemarin pakai coblosan pakai kertas atau gimana tuh? Kalau kemarin pakai tablet ya Zaki ya? Iya, pakai Oh, tablet. pakai tablet sekolah ya? Iya. Canggih ya. Iya. Sekarang kita pemilihannya. Terus setelah tadi kalian terpilih ya menjadi Duta di Pangastuti, pastinya ada dong sosok motivator nih di balik kalian. Kenapa kalian bisa sampai sejauh ini jadi Duta di Pangastuti? Boleh dong diceritain dari Diana, siapa sih sosok motivator kamu? Kalau buat motivator aku jadi Duta di Pangastuti ini bisa dibilang Hesti sih. Oh, Hesti. Siapa itu Hesti? Hesti itu kan dari OSIS juga ya, itu Oh, anak dari OSIS kelas ya? 10-2. Oh, gitu. Dia kenapa kok bisa jadi sosok motivator kamu? Jadi awalnya kan ya aku sama Hesti tuh nggak kenal kan. Iya. Paling kita tuh cuman saling nyapa doang. Terus waktu apa ya Zak, gladi buat apa itu namanya? Gladi bersih untuk sertijab. Bukan sertijab, yang buat perkenalan Kenang Deno. Oh iya, yang Nah, dua besar itu ya? Iya, di situ kan aku ketemu sama Hesti. Nah, kebetulan Hesti juga itu lagi latihan upacara buat memperingati Hardiknas. Oh, gitu. Di situ saya sama Hesti tuh ngobrol-ngobrol banyak lah. Sampai di mana tuh Hesti cerita kalau dia punya dia itu pernah jadi kemarin kamu apa? Ikut program Adi Pangastuti di SMA Negeri 1 Iya, Semarang. perwakilan dari SMA. Sosialisasi. Iya. Sosialisasi ya? Oh, pameran. Iya. Pameran di SMA 1 Semarang. Iya. Berarti waktu itu Zaki sama Hesti ya kebetulan ya yang jadi salah satu perwakilannya ya? Iya, itu akan ada 5. Ada pertama Mbak Sinta, kedua Mas Dwi Rizky, yang ketiga saya, yang keempat Hesti, sama yang terakhir ada Mas Angga. Oh, berarti ada 5 orang ya? Kalau misal dari Zaki, mungkin motivatornya itu siapa? Kalau dari saya tuh ada Mas Dwi Rizky, karena memang benar sih awal-awal saya tuh nggak kenal Mas Dwi Rizky, tapi untuk program Adi Pangastuti waktu di SMA itu kan dipilih dari Bulatri. Nah, sejak saat itu saya sudah mengenal Mas Dwi Rizky. Oh, berarti kalian berdua memang awal-awalnya tuh motivator sama motivatornya sendiri itu asalnya belum kenal ya. Iya, betul banget. Dan dari Diana tadi ternyata Hesti ya. Hesti kan Hesti. namanya. Hesti secara gak langsung jadi mentor kamu ya. Iya. Mentor sekaligus teman yang awalnya gak deket, tapi setelah jadi perjalanannya ya menuju ke Duta Adi Pangastuti jadi teman deket nih teman-teman Potsaka. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang motivator kalian nih. Sekarang kalau misal kita nanyain Zaki nih, katanya kamu tadi kamu tadi pernah ya jadi perwakilan di SMA 1 Semarang itu ya? Iya. Nah, itu boleh gak sih diceritain sosialisasinya itu gimana? Sebenarnya itu tuh bukan sosialisasi, Oh, tapi bukan pameran. Oh, pameran. Karena program Adi Pangastuti itu barusan masuk ke SMA Negeri 1 Meranggen. Nah, terkait Adi Pangastuti itu dikaitkan juga dengan P5. Jadi dari P5 itu kita mendapatkan hasil seperti botol, tupperware, baju, itu bertema dengan Adi Pangastuti. Nah, setelah itu kita tuh lebih mengenalkan tapi mengikuti program secara langsung pameran di SMA Negeri 1 Semarang. Oh, berarti di sana itu ada banyak sekolah lain juga ya? Iya, di Jawa Tengah. Oh, di Jawa Tengah. Iya. Berarti kita nampilin kayak stand-stand gitu kah? Iya, benar. Oh, seru gak kegiatan kamu di sana? Ya, seru banget. Saya tuh lebih mengenal satu sama lain. Ada yang dari Salatiga, dari Kendal. Banyak banget ya temennya ya. Iya. Terus kalau misal kamu di sana itu ada ketemu gak sih sama orang-orang penting mungkin kayak penemu apa tadi pendiri Adi Pangastuti atau siapa gitu, ada gak sosok penting yang kamu temuin? Dari saya ada pendiri Adi Pangastuti yaitu solo bersimfoninya langsung dengan Bapak
Bapak siapa tuh? Bapak Rafsid kayak. Oh, Bapak Kayaknya. Rafsid. Iya, Oh, menyenangkan ya berarti ya di sana ya. iya. Udah dapet teman banyak dari berbagai daerah juga di Jawa Tengah. Ternyata banyak pengalaman yang bisa didapat ya setelah jadi duta juga. Terus ngomongin tadi kita bahas terusan tentang Adi Pangasuti. Tadi kan kalau nggak salah Zaki pernah nyinggung tentang Hestalaku nih. Kalau boleh tahu itu Adi Pangasuti itu mencakup nilai apa aja sih? Kalau dapan perilaku ya tadi. Iya. Dapan Hestalaku. Mungkin boleh dari Diana dulu. Jadi Adi Pangastuti itu kan mencakup 8 hastalaku. Biasanya tuh lebih sering dikenal dengan istilah 3G lepat. Dari istilah 3G lepat itu sendiri memiliki 8 poin. Yang pertama itu ada gotong royong. Selanjutnya yang kedua ada guyup rukun. Yang ketiga ada grapiak semana. Dan yang keempat itu ada lembah mana. Coba Zaki boleh lanjutin. Untuk yang kelima ada ewo pakewo, yang keenam pangerten, ketujuh andap asor, kedelapan tepos liro. Oh, jadi begitu ya. Tadi ada 8, tadi gotong royong, guyup rukun, Grapiak terus semana, grapiak semana, lembah mana, ewo ewo pakewo, pakewo, pangerten, andap asor, dan tepos tepos liro. liro. Banyak ya Iya ternyata. betul banget. Kalau gitu boleh gak sih disebutin mungkin contohnya kayak gimana itu? Dari siapa dulu nih? Dari Diana dulu tadi. Kalau dari gotong royong nih, contohnya kalau di Semansam kan setiap hari Jumat kan ada hari Jumat bersih ya. Iya. Jadi otomatis seluruh warga Semansam tuh membersihkan lingkungan bareng-bareng dong. Dengan membersihkan lingkungan bareng-bareng itu kita udah termasuk menerapkan perilaku hastalaku loh. Oh gitu ya. Iya. Berarti tadi kan baru gotong royong ya. Iya. Terus kalau misal guyup rukun sama apa tadi? Banyak ya. Grapiak semana. Grapiak semana. Iya. Itu juga salah satu perilaku hastalaku yang harus kita terapin ya di sini. Iya betul banget. Ternyata nggak kerasa ya kita udah ngomong berapa banyak sih tadi. Sumpah. Ternyata ceritanya tadi banyak juga ya pengalaman dari kalian. Kalian haus gak nih kira-kira? Haus Iya. dong, soalnya di sini tuh panas banget. Panas banget ya. Panas. Mataharinya ada berapa ini? 10 ini. 10. Ini boleh kita minum dulu yuk. Kita minum dulu. Kita izin minum dulu ya teman-teman podcast. Yuk. Ping-ping cangkirnya. Nah, tadi udah disebutin tentang contoh guyup rukun, terus gotong royong ya. Iya. Lembah mana, grapiak semana tadi udah ya kayaknya. Apa belum? Belum. Oh belum. Kalau gitu boleh dong ceritain contohnya. Grapiak semana. Grapiak Zaki? semana. Itu ramah-ramah. Grapiak semana itu dalam artian tuh ramah terhadap siapapun. Baik itu dengan orang tua, guru, dan teman sebaya atau sesama. Kalau- Contoh nih, ketika Iya. ada temanmu lewat, sebaiknya kita kan menyapa ya. Iya. Ya, jangan cuma diem aja cemberut gitu, jangan. Oh jangan ya, Iya. karena nanti bikin bad mood juga Iya, orangnya. bikin bad mood. Nah, terus tadi kan udah dikasih beberapa contoh ya dari perilaku 8 hastalaku. Kira-kira dari kalian sendiri itu ada penerapan apa aja sih yang udah dilakuin mengenai Adi Pangastuti di lingkungan Semansam ini? Mulai dari Boleh dari Diana dulu. seperti yang udah saya bilang tadi, saya udah menerapkan perilaku hastalaku yaitu gotong royong, membersihkan lingkungan sekolah bareng-bareng teman semuanya kan. Terus ada juga grapiak semana nih, artinya kan ramah. Biasanya tuh saya menggunakan perilaku 5S. Iya. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kita bisa gunain 5S itu kepada guru maupun siapapun loh. Oh, berarti 5S bisa kita terapin ya. Iya, Nggak cuman guru, tapi juga teman-teman juga. betul banget. Kalau dari Zaki, Kalau dari saya sudah menerapkan kurang Apa lebih aja nih? ada gotong royong, guyup rukun, lembah mana,
pangerten, ewo pakewo, dan yang terakhir ada teposliro. Oh, teposliro. Ya, dari saya sendiri sebenarnya kurang bisa menggunakan bahasa kromo alus. Oh, aslinya berarti belum bisa ya? Iya, belum bisa. Tapi emang kalau boleh tahu Zaki orang mana nih? Kalau saya sebenarnya sih lahirnya di Jawa ya. Oh, Tapi Jawa. emang dulu saya pernah tinggal di Palembang karena ayah saya sendiri dari Palembang. Oh, berarti emang karena dari kecil belum terbiasa buat Iya, belum terbiasa pakai bahasa Jawa. karena kalau di rumah juga pakainya bahasa Indonesia. Oh, Dulu pernah ada cerita, ibu saya itu masak, yes. itu kan ayah saya suruh ambilin masako ya. Oh iya, Nah, Bang itu Fadil. dia pakai bahasa Jawa tuh nggak paham ayah saya. Oh, padahal tapi itu pakai kromo alus atau apa sih bahasa Jawa apa? Pakai bahasa Jawa yang Ngoko. Ngoko. halus ya mungkin. Oh, tapi karena dari itu Zaki itu berarti sekarang udah bisa bahasa Jawanya itu sampai mana nih? Mungkin masih ngoko halus sih sebenarnya. Oh, ngoko alus ya? Iya, belum terbiasa juga. Jadi sering pakai bahasa Indonesia. Lebih sering pakai bahasa Indonesia. Berarti Iya. ini mulai dibiasain apa enggak sih karena kromo alusnya Zaki? Mulai dibiasain ketika ada bapak ibu guru, mungkin saya belajar dikit-dikit. Oh, Atau mulai pas ya. waktu pelajaran bahasa Jawa, saya mulai latihan dikit-dikit. Susah ya? Susah gak sih? Susah kalau menurut saya. Kalau dari Diana sendiri gimana tuh? Saya kalau di rumah itu komunikasinya juga pakai bahasa Jawa. Tapi bukan bahasa Jawa halus sih. Lebih ke ngoko halus lah. Kalau enggak kita bicaranya tuh pakai bahasa Indonesia. Oh begitu. Jadi karena kalian sekarang jadi duta di Panganstuti, kalian mulai Belajar belajar buat kromo alus ya. Iya betul banget. Terus tadi kan kita udah jelasin tentang penerapannya. Kalau misal sebelum jadi duta itu kalian udah nerapin nilai hastalaku apa aja nih kira-kira? Hastalaku. Ya, salah satunya penerapannya itu kalian udah ngelakuin apa aja nih? Dari saya sudah melakukan gotong royong. Contoh piket kelas itu termasuk. Guyup rukun. Contoh kita kalau ada kerja kelompok itu kan saling membantu ya, rukun ya. Damai, lebih tepatnya damai. Terus yang ketiga, GPAS mana? Saya sudah menerapkan 5S. Terus yang keempat ada lembah mana? Lembah mana itu tadi apa? Rendah hati. Ya, tidak sombong ya. Saya orangnya tidak sombong. Oh, enggak sombong. Karena baik hati banget gitu ya. Yang kelima ada pangerten. Saya tuh orangnya kadang peka. Tapi dari ibu saya bilangnya sih nggak peka. Oh, nggak peka ya? Karena kalau saya sendiri tuh kadang di rumah masih suka tidur ya. Tidak. Berarti nggak ngebantuin orang tua di rumah nih? Iya, jarang sih. Oh, jarang. Karena cowok atau karena apa nih? Karena mungkin kebiasaan saya tuh kalau bangun pagi, kalau di hari-hari libur itu susah. Oh, hari libur susah. Berarti Zaki ini sering begadang kah? Iya, kalau dari saya tuh sering bergadang. Begadang, jangan begadang. Itu ya, masih muda jangan begadang, Zaki. Iya. Nah, kalau misal dari Diana nih, penerapan apa aja yang udah kamu lakuin di Semansam tentang hastalaku? Seperti apa yang saya sebelumnya ya, saya udah nerapin gotong royong. Itu udah semua orang nggak sih harusnya? Iya sih. Terus guyup rukun. Sebagai contoh aja nih, kita punya temen tuh yang beda lah dari yang lain. Jadi kita nggak boleh beda-bedain ya. Iya. Kita tuh harus temenan semua lah. Nggak boleh rasis ya. Iya betul. Terus ada Grapia Semana lagi nih. Seperti saya yang bilang tadi, Grapia Semana itu kan ramah ya. Jadi kita tuh harus selalu nerapin 5S itu. Kalau misal Diana sendiri tuh nerapin 5S sebenarnya capek gak sih? Maksudnya kita harus terus menerus ya menerapkan 5S itu baik ke teman, baik ke guru itu dari Diana ada kesulitannya nggak sih? Enggak dong, 5S itu kan udah gampang banget gak sih? Oh iya. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu ya, ternyata udah banyak ya yang kalian lakuin bahkan sebelum menjadi duta nih. Udah nerapin nilai hastalaku nih teman-teman. Pantas aja udah jadi duta di Panganstuti nih. Bisa aja nih. Terus
lanjut nih. Kalian kan sekarang sudah menjadi duta ya, punya gelar sebagai duta Adipangasuti SMA 1 Meranggen. Kalian kira-kira program kerjanya apa aja sih? Mungkin boleh dari Zaki dulu. Program kerja saya itu yang pertama, nanti saya akan sosialisasikan langsung bagaimana cara penerapan Hesta Laku, mengenalkan apa itu Hesta Laku, dan mungkin efektifnya lebih sering buat poster sih ke lingkungan sekolah. Oh, kenapa tuh sama poster? Karena letak-letak poster Hesta Laku tuh masih di tempat yang salah, seperti di pojok dekat ruang kelas 12-3. Oh, jadi kayak kurang terlihat ya? Iya, efektifnya itu di kantin ya. Hmm, Kadang kan kalau Soalnya kan banyak orang ya banyak orang kalau tidak sengaja lihat kan sudah tahu kalau itu 8 perilaku tuh Hesta Laku ya. Gitu. oh, supaya biar tahu ya, karena bikin poster itu biar bisa bikin semua orang tahu ya tentang Hesta Laku gitu. Ya, Kalau dari Diana sendiri? sebenarnya tuh salah satu program kerja saya ini tuh udah terlaksana loh hari ini. Oh, apa itu? Ini podcast ini. Oh, podcast ini teman-teman. Soalnya kan saya bikin podcast buat ngenalin apa sih itu sekolah di Pangasuti, terus nilai-nilai Hesta Laku tuh apa aja sih, terus bagaimana juga penerapan nilai-nilai Hesta Laku di sekolah. Oh, berarti program kerja kamu kurang lebihnya sudah kita gelar ya hari ini. Kalau gitu, tapi setelah kali ini gimana tuh tentang proker podcast kamu? Karena kan udah kelaksana hari ini ya sebenarnya ya. Iya. Nah, terus kelanjutannya gimana kira-kira tentang podcast? Lebih menekankan penerapan Hesta Laku sih di sekolah. Oh, berarti kurang lebihnya program kerja kalian itu sama-sama tentang bagaimana mempromosikannya ya, supaya berdampak langsung sama warga Semansam gitu ya. Iya. Kalau gitu persiapan menjalankannya gimana sih? Kalau dari Zaki kan tadi Diana udah ya hari ini contohnya. proses kalau Zaki? menjalankannya kemungkinan setelah liburan ya lebih efektif. Nanti saya akan buat tim Adipangasuti. Oh, nama timnya tim Adipangasuti. Ya, tim Adipangasuti SMA Negeri 1 Meranggen. Itu nanti berarti tim Adipangasuti kerjasama dengan siapa aja itu buat ngelaksanain program kamu? Untuk yang kemarin kan ada teman-teman kita yang ikut cakap digital tuh. Oh, kemarin ada kegiatan gitu? Iya, cakap digital. Oh. Kemungkinan akan dibentuk dari beberapa orang yang kemarin mengikuti kegiatan tersebut. Oh, kalau boleh tahu cakap digital Adipangasuti? Ya. Cakap digital Adipangasuti itu apa sih? Kegiatan apa itu? Membahas tentang berkembangnya program Adipangasuti di Jawa Tengah. Oh, itu diikutin sama siapa aja sih? Seluruh kelas dari kelas 11 sampai kelas 11-10. Oh, karena 11. Karena 12 sudah lulus. Oh iya, udah lulus. Sampai lupa saya. Kalau sekarang kita sudah hampir naik. Ini kalian kan kita sama-sama kelas 10 ya? Iya. Di sini udah mau naik kelas 11. Di takut dewasa. Terus tadi udah persiapan menjalankannya ya. Semoga terlancar lah kegiatan kita semua. Amin. Nah, terkait sama program tadi nih, ini ada kesinambungannya nih. Visi misi kalian untuk menunjang program kalian itu apa sih? Kalau dari Zaki dulu. Visi saya itu menjadi sosok inspiratif yang membawa perubahan positif melalui aksi nyata dan bertanggung jawab. Untuk misi saya itu mensosialisasikan langsung kepada warga SMA Negeri 1 Meranggen supaya lebih mengenal apa itu Hesta Laku dan cara penerapannya apa saja. Berarti masih dengan tadi ya posternya, Iya, poster dan beberapa kegiatan lainnya. Kalau dari Diana? Kalau misi saya tuh meningkatkan inovasi, literasi, kreativitas, dan nilai sosial siswa-siswi SMA Negeri 1 Meranggen. Supaya lebih aktif ya mengikuti program-program yang ada di sekolah. Oh, supaya lebih aktif ya? Soalnya kalau menurut saya nih, siswa-siswi SMA Negeri 1 Meranggen tuh masih kurang peka loh dengan adanya program-program di sekolah. Kalau menurut Najmi gimana deh? Memang sih, kalau menurut saya itu namanya beberapa orang itu
ada keunikannya sendiri-sendiri ya. Iya, Iya, manusia benar. berbeda-beda. Iya, diciptakan untuk berbeda-beda, bukan untuk sama. Ya, karena penilaian tiap orang kan beda ya. Jadi, Iya, betul banget. tapi kalau misal saya sih memang melihat beberapa orang mungkin masih kurang Kurang ada peka, minatnya ya, iya. kurang ada minatnya. Maka dari itu kalian bikin kegiatan kayak gitu Untuk supaya meningkatkan Kesadaran Iya. ya, meningkatkan kesadaran. siswa-siswi. mulia banget ya teman-teman. Terus tadi habis visi misi kalian kira-kira sanggup gak sih ngejalanin tugas sebagai duta di Pangastuti nih? Sanggup gak kira-kira Zaki? Dari saya 80% sanggup. Kok bisa 80%? Karena dari saya sendiri sebenarnya masih sedikit pengalaman untuk program Adi Pangastuti sendiri. Masih mengikuti beberapa kegiatan, contoh tadi ada sosialisasi. Yang kedua, waktu tahun lalu 2024 itu mengikuti pameran di SMA Negeri 1 Semarang. Oh, berarti butuh jam yang tinggi, Ya, butuh jam terbang yang jam terbang yang tinggi gitu buat bisa yakin buat bisa menjalankan kesanggupannya ya. Iya. Insya Allah kita semua sanggup. Oke. Kalau dari Diana? Kalau dari saya sih presentasinya 90% ya. Wah, percaya diri banget. Ayo. Karena Coba 10%-nya itu saya kan kurang pengalaman ya dari bidang ini. Tapi saya sangat siap buat kolaborasi dengan para guru. Saya juga siap menjadi pelopor yang baik bagi teman-teman semuanya, baik dalam lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Oh, berarti kurang lebihnya kalian sudah sangat sanggup ya untuk menjadi contoh yang baik bagi sekolah kita. Iya. Dan juga sudah sangat yakin, wow. Sangat tersentuh. Iya. Terus kalau misal kalian nih sekarang kan jadi duta ya. Terus kalian sudah melaksanakan beberapa kegiatan kayak tadi sosialisasi sama sekarang duta. Itu ada nggak sih tantangan ketika kalian sudah menjadi duta di Pangastuti ini? Ada sih beberapa tantangan sih. Apa aja tuh? Contoh ada penerapannya. Kita kan juga tidak tahu jam terbang kita kapan ya. Seperti sosialisasi kemarin. Iya. Itu kan mendadak ya. Dari beliau Bapak Ajib menugaskan kita untuk mengikuti sosialisasi di SD Negeri Menur. Kalau misal dari Diana? Kalau dari pandangan saya nih, sebenarnya tuh banyak banget loh siswa-siswi SMA Negeri 1 Meranggen nih yang masih kurang peka dengan program SMA ini. Kayak contoh aja nih, di SMA 1 Meranggen kan ada program yang namanya perilaku hastalaku itu kan. Namun tuh sayang banget para siswa-siswi SMA Negeri 1 Meranggen ini tuh masih belum nerapin. Padahal kan dari pihak sekolah sendiri kan udah sering sekali menyinggung tentang hastalaku ini. Oh, kalau misal tadi tantangannya itu kalian ubah ya jadi kesanggupan tadi ya? Iya. Kalian berarti kira-kira pandangan kalian untuk kedepannya itu tantangannya akan lebih mudah apa enggak nih? Misal kalau dari Zaki? Lebih susah sih. Kok bisa? Ya dari jam terbang itu, kemudian ke dampaknya juga, karena kita juga tidak bisa mengatur sikap orang tuh gimana. Oh iya, karena balik lagi ya. Belum ada ketertarikan apa itu hastalaku. Karena mereka belum tahu. Iya. Kalau misal dari Diana? Kalau misal dari aku tuh mungkin agak susah ya, karena tahun depan kan kita udah penerimaan murid baru nih. Oh iya. Nah, kayaknya tuh kalau di Pangastuti tuh hanya buat SMA ya. Iya. Jadi kan mesti kan besok kelas 10 kan dari SMP nih kelas 9. Jadi kan pasti mereka belum tahu nih apa sih Adi Pangastuti itu. Jadi mungkin kita lebih nerapin menekankan perilaku hastalaku itu di sekolah. Berarti kurang lebihnya mensosialisasikan lagi ya kembali seperti tadi ya. Kalau begitu, oh iya, tadi nginget kalian di SD Menur. Iya. SD Menur itu di SD Negeri Menur kalian ada nggak sih, maksudnya kalian kan berhadapan ya dengan adik-adik kecil SD yang masih seumuran berapa? Kelas 5 ya? Iya. Kelas 5. Kalau kelas 5 itu umur berapa ya? Umur berapa ya itu ya? Kalau masuk SD kan kelas 1 6. Kelas 2 berarti 7.
7 Kelas mungkin oh, umurnya mungkin 11 tahunan mungkin ya 11 kira-kira. tahun. Nah, Itu tahu nggak Najmi, di sana tuh anaknya tuh kecil-kecil banget loh. wah, iya. Iya, iya kan Zaki? Iya, anak-anaknya kecil semua, belum ada bisa diatur. Hmm, Namanya juga anak kecil ya, pada Iya. asik sendiri ngobrolnya. Tapi giliran dikasih jajan tuh pada suka. Iya. jadi tadi kalian kegiatan menarik. Kalian metodenya biar bikin mereka menarik itu ngasih jajan ya? Iya, Oh iya, selain kita ngasih jajan tuh tadi kita sempat main games juga. Oh, sempat main games. Iya. Gamesnya apa itu? Dari Pak Solikin sendiri itu tadi ngasih game apa? si cepat. Dari Pak Solikin loh. Dari Solikin. Pak Solikin itu ngasih yang tepuk 1, tepuk Oh. 2 gitu loh. Ya yang itu. Yang benar. tepuk 1 gitu. Iya. Oh. Tapi sebenarnya tuh ya dari Heeh. anak-anak SD sendiri tuh kalau diajak berinteraksi tuh excited juga ya. Iya, Terus tadi berarti seru, sebenarnya overall seru ya? Iya. Overall seru, cuman ya beberapa mungkin ada tantangan tersendiri tapi bikin kalian lebih excited mungkin ya Betul. Iya, sampai ke benar-benar. depannya. Kalau gitu kita menginjak ke pertanyaan selanjutnya nih. Gimana sih upaya kalian supaya seluruh warga sekolah itu mau menerapkan nilai Hesta Laku? Dari saya akan mengajak Bapak Ibu guru untuk menerapkan sih. Pertama lebih mengenalkan dulu ke Bapak Ibu guru yaitu Hesta Laku. Kemudian kita berikan contohnya. Setelah itu kita minta kerjasama dengan Bapak Ibu guru untuk menerapkan dan mengenalkan ke siswa-siswi apa Hesta Laku itu sama bagaimana penerapannya di lingkungan sekolah supaya bisa lebih efektif. Karena kita kan orang Jawa ya. Oh Ya, iya, orang Jawa. Orang Jawa jangan lupa. jawabannya Ya, benar. itu sangat apa ya? Sepertinya untuk Duta Adipangasuti kata-kata itu sangat harus ditanamkan ya. Ya, Betul. Tadi apa? Orang Jawa jangan sampai lupa Jawa nih. Jawa ini. Nah, kita udah berapa menit juga ya ini? Kalian masih ini nggak sih kering? Masih Kering dong. sih ini sih. Minum dong. Ayo kita minum. Teman-teman kita izin minum dulu ya. Oke. Untuk kedua kalinya. Monggo. Wah, seger banget habis minum ya. Seger. Tadi menunya Diana emang apa sih minumnya? Ini itu sih kurang tahu ya rasanya, tapi kayaknya kopi sih. Oh, masih belum tahu ya menunya. Iya. Tapi seger sih ya, alhamdulillah ya hari ini kita diberi kenikmatan untuk minum di podcast kita kali ini. Nah, kita udah bahas banyak banget tadi mengenai seputar Adipangasuti, Hesta Laku, dan sebagainya ya. Nah, kira-kira efeknya dari kalian masing-masing nih, program before dan juga afternya nih, sebelum dan sesudahnya adanya program Adipangasuti. Itu dampaknya apa sih dari kalian? Mungkin boleh diceritain dari Zaki dulu. Dampaknya tuh lebih bisa mengenal budaya Jawa. Ya seperti tadi ada bahasa kromo alus. Saya kan Oh tidak iya. pernah menerapkan itu di rumah ya. Oh Apalagi iya. di sekolah. Ketika saya masuk sekolah tuh dari Bapak Pembina MPK Rohis, Bapak Hendi menyuruh kita untuk lebih menggunakan bahasa kromo alus ketika bersama beliau. Berarti kalau dari Zaki tadi dampaknya itu ya teman-teman Potsaka asalnya gak bisa bahasa Jawa, Ya, tapi mungkin karena terbiasa dilatih sedikit demi sedikit sudah bisa. karena kuncinya adalah latihan. Iya. Latihan seperti itu ya Zaki ya. Iya. Kalau dari Diana, before afternya rasanya kayak gimana? Buat before-nya ya, saya kan juga kurang paham nih Adipangasuti itu apa. Tapi setelah saya belajar lagi tentang Adipangasuti itu, saya dikasih dampak positif sih. Oh, Kayak apa itu? kita lebih mengenal budaya Jawa ya, seperti yang Zaki katakan tadi. Terus juga sikap kita tuh lebih baik lagi buat kedepannya. Berarti memang adanya program Adipangasuti itu bisa bikin kita dampak yang positif ya. Iya, Yang betul awalnya banget.
nggak tahu jadi tahu, yang awalnya belum pernah jadi terlatih Iya, gitu dari ya. Adi Pangastuti itu kan belum merujuk ke seluruh Jawa ya, masih di Oh Jawa Tengah. iya, Iya, iya. Jadi dulu tuh Solo Bersimfoni targetnya cuma ada di Solo sama Jogja saja. oh asalnya cuman segitu ya berarti Iya, targetnya. cuma ada 7 itu di Oh, dua kota itu. terus sekarang Sekarang sudah merujuk ke beberapa daerah dari dekatnya Jawa Barat itu apa namanya ya? apa itu? Jawa Timur. Ya Jawa Timur tuh belum merujuk sih. Oh belum Mana kan? ya? Belum, masih Jawa Tengah saja. Oh, berarti termasuknya hebat gak sih sekolah kita sudah menerapkan Adi Pangastuti? Iya. Pastinya dong. Pasti Udah dong. hebat banget. Hebat banget, Semansam tuh hebat. Nah, tadi kalian kan udah menjelaskan tentang kayak gitu ya, tentang apa namanya pesta laku Adi Pangastuti dan juga before afternya. Ya. Tapi kalian kerasa nggak sih sebenarnya itu sebelum adanya kayak gitu, kalian udah mengerti nggak sih peran pentingnya? Dari saya sih Belum belum ya. ada ya. Karena Oh. Adi Pangastuti itu masih terdengar asing dari Iya, kita. asing banget loh. Hmm. Oh iya ya, masih asing banget ya. Adik aja tadi waktu sosialisasi di SD itu masih bingung, Kak apa tuh Adi Pangastuti? Apa sih Kak itu? Oh banyak banget ya tadi Ya, yang nanya. banyak banget. Kalau dari Diana? Kalau Adi Pangastuti kan juga masih asing ya dari kita sendiri. Iya, Apalagi kan Adi Pangastuti itu masih diterapinya di apa? Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, khususnya tuh sekolahnya tuh SMA sama SMK. Iya. Dari SD sampai SMP sendiri tuh belum diterapin. Oh belum diterapin ya ternyata. Terus kalau misal maknanya sendiri deh, kan tadi katanya Adi Pangastuti itu tentang 8 perilaku baik ya Iya. yang diterapkan. Nah, apa sih peran pentingnya makna tersebut itu ditanemin di jiwa kita sebagai pemuda-pemudi yang nanti jadi generasi bangsa gitu? Itu peran pentingnya apa itu? Peran pentingnya itu supaya budaya Jawa tidak luntur atau hangus ketika sudah berada di sudah ada sudah apa ya? Sudah cukup, sudah Maaf. sudah apa itu? Supaya budaya Jawa itu tidak luntur karena perkembangan zaman. Kita kan hidup di zaman modern nih ya. Iya. Banyak anak-anak zaman sekarang tuh tidak pernah menggunakan bahasa Jawa, termasuk saya sendiri. Maka dari itu, Adi Pangastuti diciptakan untuk memuliakan apa ya? Bahasa Indonesia itu meningkatkan Jawa banget ya, sampai lupa bahasa Indonesianya. Maaf. Iya, nggak apa-apa. Lanjut. Adi Pangastuti itu bertujuan untuk mengenalkan nilai-nilai budaya Jawa supaya tidak Budaya luntur, Jawa sendiri tuh nggak luntur. tidak punah ya. Karena kita tuh apa tadi? Orang Jawa jangan sampai lupa Jawanya. ya. Nah, tadi kan kita udah bahas banyak, terus termasuk program kalian. Iya, Nah, betul. beberapa dari program kalian itu kan tentunya untuk menyampaikannya ya ke teman-teman semansam lainnya supaya tersampaikan itu kan butuh kolaborasi ya. Iya. Nah, itu gimana sih cara kalian untuk berkolaborasi sama beberapa pihak supaya maksud kalian tuh tersampaikan gitu loh ke teman-teman? Itu gimana tuh cara kolaborasinya? Cara kolaborasinya ya dengan mengajak Bapak Ibu guru Oh, jadi supaya lebih itu. menekankan budaya Jawa ke anak-anaknya. Kalau dari Diana? Dari kita sosialisasi PSD itu kan udah termasuk kolaborasi ya, Oh udah iya. kolaborasi dengan guru, Mm-mm. ada juga tim Rohis, terus yang Mm-mm. satunya apa tadi? Kompas. Kompas. Nah, itu sih. Itu ya. Berarti Iya. kalau misal ke depannya nih kolaborasinya tuh berarti gimana? Misalkan tadi program kerjanya ada itu ya tentang pembuatan tim Adi Pangastuti. Berarti Ya. terus gimana tuh kelanjutannya kolaborasinya? Kolaborasinya dari tim itu nanti akan membuat poster ya. Tadi seperti yang tadi saya katakan, membuat poster ditempel di kantin. Kemudian lewat media sosial nih, penting nih media Ya, itu. sosial. Oh Soalnya kan iya, zaman sekarang tak apa-apa kan gadget ya. iya kita anak muda ya. Ya kita Gen Z. Gen Z. Tapi Gen Z anak apa tadi orang Jawa jangan sampai lupa Jawa. Jawanya. Berarti itu ya tadi kalau nggak salah ya Ya. kolaborasi kalian ya cara kolaborasi kalian. Ya. Nah kita sudah
gak kerasa nih ya, sudah menginjak ke penghujung acara nih. Berarti ketika kita ngambil kesimpulan dari Duta Adi Pangastuti kita kali ini, teman-teman bisa nih ngambil kesimpulan bahwa kalau misal kita orang Jawa, jangan sampai lupa Jawanya. Yang maksudnya kalian jangan sampai lupa apa yang budaya yang sudah kalian tanamkan dari lahir. Sekolah kita juga ada slogannya loh. Oh, apa itu? Hastalaku, amalanku, Adi Pangastuti, sekolahku. Mantap, Hebat. Gimana tadi? Boleh diajarin? Boleh diajarin. Boleh disampaikan. Kalau hastalaku tuh Hastalaku tangannya begini. gini. Hastalaku. Terus sekolah Adi- Adi Pangastuti. Adi Pangastuti, sekolahku begini. Adi Pangastuti, sekolah. Enggak. Hastalaku, Oh, hastalaku. amalanku, Adi Pangastuti, sekolahku. Mantap, Yeay. hebat. Coba yuk kita lakuin nih. Coba teman-teman biar semuanya tahu gimana tadi slogannya. 1, 2, 3. Hastalaku, amalanku, Adi Pangastuti, sekolahku. Yeay. Ternyata sekolah kita keren banget ya, sampai udah bikin slogannya. Iya. Terus kalian juga hebat, udah sampai ke apa namanya, udah mau berjuang ya sampai jadi Duta Adi Pangastuti. Iya. Terus karena kita sudah di penghujung acara nih, kita closingan dulu mungkin kali ya. Kalau misal dari kesan pesan yang mungkin mau disampaikan nih dari kalian, apa itu? Kalau dari saya, kita sebagai orang Jawa jangan sampai lupa Jawa nih. Apalagi dari 8 prinsip hastalaku itu ya. Iya. Dari 3G lepat supaya lebih memahaminya. 3G lepat itu yang pertama, gotong royong. Kedua, G rukun. Ketiga, grab ya semana. Keempat, lembah mana. 5, ewoh pakewoh. Keenam, pangerten. 7, adab asor. Dan yang terakhir, tepo seliro. Kalau dari Diana? Kalau pesan dari aku nih ya, semoga itu siswa-siswi SMA Negeri 1 Meranggen lebih peka ya kalau ada program hastalaku di sekolah ini. Jadi tuh kita penting lah buat melestarikan budaya Jawa agar nggak hilang Jawa nih. Orang Jawa jangan sampai lupa Jawanya. Semoga teman-teman bisa menangkap ya bahwa kalau misal kita sebagai generasi muda yang udah mulai canggih nih zamannya, ada AI dan sebagainya, jangan sampai lupa sama budaya kita ya. Iya, benar. Budaya Jawa yang karismatik, yang halus, yang saling menghormati dengan sesama. Nah, karena kita sudah berapa menit ini udah lama ya, udah 50 menit ternyata. Kita pamit undur diri ya teman-teman. Yuk kita say hi dulu ke teman-teman podcast semua. Gimana nih? Kita ngomong sampai jumpa ya di sini. Oh, ya. Sampai jumpa Sampai lagi. jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.